Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 436. Situasi kritis. Green, jangan meremehkan musuh. Setidaknya Amy dan James adalah sersan yang hebat. Hanya saja setelah pertarungan tadi malam, lawan itu mengira bahwa kita tidak akan datang lagi dalam waktu yang singkat, sehingga mereka meninggalkan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita. Ayo kita cepat pergi. Bisik Phil. Hei, lepaskan dia sekarang. Terdengar suara Wu Zhenguo yang kuat. Wu Zhenguo berdiri sambil memeluk dadanya di depan sekelompok orang itu. Dia terlihat sangat tenang, bahkan sedang tersenyum. Kemudian, kepala Chen juga berlari kemari. Apa yang dikatakan oleh idiot itu? Sekelompok orang itu tidak mengerti bahasa Mandarin, sedangkan orang yang paling mengerti bahasa Mandarin telah dibunuh oleh Qin Lang. Phil, bunuh dia sekarang. Teriak pemimpinnya di belakang. Phil berjalan keluar dan hanya melirik Wu Zhenguo secara samar-samar. Dia tahu bahwa pria yang tampaknya kuat ini bukanlah lawannya. Dia bahkan malas untuk mengambil senjatanya, sehingga dia membuang pistol mitraliurnya dan langsung bergegas padanya dengan tangan kosong. Wu Zhenguo awalnya khawatir bahwa sekelompok orang itu akan bergegas menghampirinya, tetapi dia merasa tenang setelah melihat bahwa hanya ada satu orang yang mendekat kepadanya. Cukup baginya menggunakan beberapa kali tinju dan tendangan untuk menjatuhkannya. Kepala Chen hanya menyaksikannya dari samping dan sedikit lebih dari jauh dari orang-orang itu. Ketika dia melihat orang itu bergegas pada Wu Zhenguo, dia berkata, "Zhenguo, jangan meremehkan musuh." Kepala Chen tidak melapor kepada polisi ataupun tidak memberitahu orang lain, karena dia percaya pada Wu Zhenguo, sedangkan Wu Zhenguo sendiri juga bersikap sangat sombong. Orang itu membawa senjata, tetapi jika Wu Zhenguo menangkapnya dengan tangan kosong, orang itu akan perlahan-lahan menyerah dan akhirnya dia bisa menyelamatkan Huang Rong. Alasan penting yang membuat Wu Zhenguo begitu sombong adalah Qin Lang yang amatir saja bisa membunuh dua tentara bayaran. Apakah dia tidak bisa? Jika mendatangkan dua orang lagi, aku juga bisa membunuhnya sekaligus, kata Wu Zhenguo dengan bangga. Namun, ketika dia baru saja meletakkan tangannya ke bawah dan hendak ingin meninju, ada angin dingin yang hebat menghantamnya. Tenggorokan Wu Zhenguo langsung dicekik sampai putus, kemudian Wu Zhenguo berputar beberapa kali dan jatuh ke tanah. Dia sudah mati dengan mulutnya yang penuh darah dan kedua matanya yang terbuka lebar. Hanya orang ini saja, jika mendatangkan 100 orang lagi, mereka juga pasti akan mati. Phil menepuk sarung tangannya, seolah-olah sedang merokok dengan begitu santai. Kemudian, 6 atau 7 orang itu terus bergerak maju di dalam harinya dan tidak ada halangan apapun di sepanjang jalan. Kemudian mereka semua berjalan keluar dari gerbang sekolah secara besar-besaran. Aduh, setidaknya mereka juga harus mengirimkan orang yang pintar bertarung. Sekelompok agen terkekeh di jalan dan menunjukkan jari tengah mereka ke arah kamera. Setelah melihat kerumunan orang itu sampai menghilang, kepala Chen baru saja mengeluarkan ponselnya dengan gemetar. Dia telah melihat seluruh prosesnya tadi, tetapi dia sama sekali tidak berani menghentikannya. Hingga sekarang, dia baru saja menelepon polisi dan atasannya. Seluruh daerah Fengzhou benar-benar terguncang. Berita ini menyebar seperti angin puyuh ke hampir semua bos besar di Fengzhou. Semua orang tahu bahwa daerah Fengzhou sangat tidak aman sekarang, karena telah muncul sekelompok agen tentara bayaran dari luar negeri. Biro keamanan juga terguncang dan terus-menerus mengirim banyak orang. Tetapi sayangnya, orang-orang itu semua sudah mati. Kepala Chen juga mengalami kesulitan. Belakangan ini, dia selalu didesak setiap harinya melalui panggilan dari atasannya dan sering dimarahi habis-habisan. Melindungi. Apa yang kamu lindungi? Apakah kamu yang melindungi orang lain atau orang lain yang melindungimu? Mengapa orang-orangmu sudah mati? Brengsek. Terdengar suara raungan di dalam panggilan.
karena insiden ini telah mengguncang sebagian besar bos besar di kota Yanjing. Kepala Chen juga tidak berani mengatakan apapun. Dia merasa sakit hati, meskipun kata-kata dari orang itu kasar. Tetapi memang kebenarannya seperti itu. Orang yang dia kirim langsung dibunuh oleh sekelompok agen itu sampai mati sebelum bertindak. Pada akhirnya, pasukan khusus telah dikirim di daerah Fengzhou dan memampatkan tentara bayaran itu ke dalam pabrik yang terbengkalai di Fengzhou, tetapi mereka masih tidak bisa melenyapkan musuh yang bandel ini, karena musuh ini terlalu licik. Mereka menyerang di mana-mana, apalagi juga menguburkan ranjau darat dan perangkap, ditambahkan dengan pistol mitraliur yang mereka pegang, yang dapat menyebabkan tewas di tempat jika tidak berhati-hati. Atasan pemerintah di Fengzhou merasa cemas. Ini bukanlah masalah kecil, jika tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, maka semua orang harus dikuburkan bersama. Kekayaan dan nyawa mereka juga harus dikorbankan, singkatnya, tidak mungkin untuk dibom dengan peluru artileri, bukan? Para agen dari luar negeri itu sama sekali tidak khawatir bahwa dirinya sendiri akan ditangkap, karena mereka memiliki Huang Rong sebagai sandera penting di tangan mereka. Apalagi mereka telah menyiapkan persediaan yang cukup, tidak masalah bagi mereka jika bertarung sampai tahun baru Imlek. Yang lebih penting adalah bahwa bantuan dari luar negeri akan datang kemari melalui helikopter. Saat itu, mereka sepenuhnya bisa melarikan diri. Sebelumnya, mereka melakukan hal itu di Timur Tengah. Mereka sudah berlatih berkali-kali dalam pertarungan sungguhan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa dirinya sendiri akan ditangkap. Kuncinya adalah sandera. Selama Huang Rong ada di tangan mereka, mereka tidak takut pada apapun, namun tentu saja tidak bisa memperpanjang waktu pengepungan tanpa adanya batas waktu, apalagi tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Ini adalah perintah mati yang dikeluarkan oleh atasannya. Jika waktunya diperpanjang, maka orang itu akan memanfaatkan Huang Rong untuk memberi tekanan kepada ayahnya Huang Rong, mungkin saja ayahnya. Huang Rong tidak tahan pada tekanan itu pada saat itu. Lagi pula, masalah ini memiliki dampak yang sangat besar. Jika para agen itu kabur, itu adalah sebuah penghinaan, yang sama sekali tidak ada kompromi apapun. Pada akhirnya, atasan memberikan waktu 10 jam untuk Fengzhou. Ini adalah batas yang paling maksimum, ini sangat rahasia dan tentu saja Qinlang tidak mengetahuinya. Dia masih berkeliaran di sekitar kampus bersama Zhong Yu di Universitas Yanjing. Tampaknya semuanya begitu menarik dan indah. Qinlang, Zhong Yu menggigit bibirnya yang merah. Ayo kita menikah. Hah? Oke, tetapi kamu masih kuliah. Qinlang dan Zhong Yu menyatukan tangan mereka dan tersenyum penuh arti. Aku tidak ingin kuliah lagi, kata Zhong Yu yang sudah tidak bisa menahan kelembutannya sendiri. Jangan nakal, aku akan menunggumu. Tangan Qinlang melewati rambut Zhong Yu yang lebat dan hitam. Dia merasa sedikit mabuk saat merasakan aroma dari tubuh Zhong Yu, namun, ponselnya terus berdering lagi. Haha. Zhong Yu menutupi mulutnya sambil tertawa. Terimalah panggilannya, orang sibuk. Terdengar suara Zhang Dahai yang tergesa-gesa dari sana. Tuan Qin, sekelompok penjahat itu telah menangkap Huang Rong. Qinlang tidak merasa terkejut, karena dia telah memberitahu Zhang Dahai dan lainnya bahwa orang baru itu tidak bisa melindungi Huang Rong. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah pertarungan pada hari itu, karena tentara bayaran dari luar negeri itu bukanlah agen biasa. Masalah ini sudah tidak ada hubungannya denganku lagi, bukan? Kata Qinlang, hanya saja Huang Rong si gadis itu telah menderita. Pemimpin dari Biro Keamanan sudah sangat menyesali atas tindakannya. Dia sekarang ingin meminta bantuan dari Tuan Qin untuk menyelesaikan masalah ini. Qinlang berpikir selama 3 detik. Tetapi akhirnya dia menutupi panggilannya. Maaf, aku tidak punya waktu. Yang benar saja, apakah Qinlang bisa diminta oleh mereka dengan sesuka hatinya? Apa-apaan ini? Setelah menendangku keluar, apakah masih berharap aku menyelesaikannya?
Hanya saja 10 menit setelah Qin Lang menutupi panggilannya, dia melihat Zhang Dahai, Li Sue dan kepala Chen itu yang bergegas kemari. Bab 437. Gawat darurat di mana-mana. Setelah Zhong Yu melihat ada tamu, dia berinisiatif untuk menghindarinya, kemudian dia menyapa Qin Lang dan pergi. Ketika Zhang Dahai melihat Zhong Yu, ekspresinya jelas stagnan. Dia berpikir bahwa kakak Qin sangat diberkati, tetapi dia segera kembali ke topik utama dan berkata dengan sedih, "Tuan Qin, kami benar-benar sudah tidak punya cara lagi, maafkan kami." Li Sue juga meminta maaf kepada Qin Lang. Dia selalu berpikir bahwa Qin Lang adalah pilihan orang yang terbaik untuk melindungi Huang Rong, tetapi kepala Chen ini malah ingin mengambil alih misi ini dengan paksa. Sekarang situasinya sudah sangat kacau, apalagi dia datang untuk mengundang Qin Lang lagi, benar-benar terlalu sembrono. Kepala Chen baru saja bertemu dengan Qin Lang untuk pertama kalinya. Dia sama seperti Zhang Dahai yang sebelumnya, yang menertawai Qin Lang yang mengenakan seragam satpam. Apakah mereka datang ke sini untuk meminta seorang satpam menyelesaikan masalah besar yang mengguncang Feng Zhou? Dia segera memulihkan wajahnya yang serius. "Tuan Qin, aku sekarang memberimu kesempatan untuk berkontribusi kepada Biro Keamanan. Segera berganti pakaianmu dan ikuti kami pergi ke lokasi kejadian." Kepala Chen tampaknya sombong. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin Lang. Sikapnya terlihat sangat buruk, yang benar saja, bagaimana mungkin dia yang menjadi pemimpin dari Biro Keamanan bisa merendahkan dirinya di depan seorang satpam, bukannya ini tidak masuk akal. "Maaf, aku tidak tertarik." Wajah Qin Lang terlihat muram. Setelah dia menunjuk ke arah kepala Chen itu, dia langsung pergi. "Apa-apaan sikapmu ini? Apakah kamu tahu dengan Biro Keamanan? Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin berkontribusi untuk kami?" Kata-kata kepala Chen memang benar, apalagi dia telah melihat banyak orang yang seperti itu. Setelah mendengar bahwa bisa berkontribusi untuk Biro Keamanan, banyak praktisi bela diri yang berlutut sambil menjilat untuk mendapatkan kesempatan ini. Setelah kepala Chen berkata demikian, Qin Lang langsung pergi. Ini sudah sangat terkendali, sedangkan ekspresi wajah Li Sue dan Zhang Dahai di sampingnya tiba-tiba berubah. "Kamu datang ke sini untuk memohon padanya, tetapi sikapmu malah seperti ini." "Bukan. Jika tahu lebih awal, aku tidak akan membawamu datang ke sini lagi." Kami sudah bersikap sopan dan rendah diri untuk mengundang Tuan Qin. Bagaimana denganmu? Masih ingin memberinya kesempatan? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia sudah terkenal di seluruh dunia? Apakah kamu mulai meremehkan dia yang mengenakan seragam satpam? Tahukah kamu berapa banyak orang di dunia yang tersembunyi? Terutama Zhang Dahai yang sangat ingin memarahinya. Kepala Chen sudah pernah menonton video Qin Lang di tepi sungai Huang, tetapi mengapa dia masih seperti ini? Zhang Dahai sangat marah, tetapi dia sudah lama lupa bahwa dirinya sendiri juga pernah tidak senang terhadap Qin Lang. Sebelumnya, saat ini, Qin Lang menerima sebuah panggilan. "Siapa? Guru Qin, bisakah Anda kembali untuk menjadi wali kelas? Sekarang kelas 12 F sudah sedang dalam masalah dan mereka semua ingin Anda kembali sekarang." Kepala sekolah SMP Hua Jie yang menelepon Qin Lang. Kata-katanya hampir membawa suara tangisan, karena Chen Mingliang dari kelas 12 F menaruh obat pencahar di dalam makanan di kantin, yang membuat kamar mandi di sekolah hampir meledak. Selain itu, kaca di ruangan kantor kepala sekolah juga telah dihancurkan oleh murid-murid kelas 12 F. Situasinya sangat tak terkendali, apalagi semakin parah. Ditambahkan dengan kasus penculikan Huang Rong, kepala sekolah pada dasarnya sudah tidak ada cara lagi. Orang-orang dari Biro Pendidikan juga telah datang untuk menyelidiki insiden yang sebesar itu. Jika tidak bisa diselesaikan, maka semua orang akan terlibat. "Maaf, kepala sekolah, aku tidak punya waktu." Qin Lang langsung menutupi panggilannya. "Qin Lang, jangan pergi. Aku percaya bahwa kamu tahu apa arti dari kesempatan ini bagimu.
Kepala Chen mengejarnya dan berkata demikian. Li Sui yang berdiri di samping hampir saja menamparkan wajah Kepala Chen. Orang ini benar-benar idiot, apakah kamu tidak melihat dia yang sudah sangat tidak senang? Qin Lang malah tertawa dan tiba-tiba menampar wajah Kepala Chen. Siapakah kamu? Perlukah kamu memberiku kesempatan? Kamu. Kepala Chen menutupi wajahnya dan tergagap, beraninya. Seorang satpam menamparnya bukan. Di sisi lainnya, kepala sekolah sedang berdiri di dalam ruangan kantor yang pecah belah. Hampir semua guru di sekolah itu berkumpul bersama. Su Junwen, Liu Susheng, kalian terus mencari masalah ketika guru Qin baru saja tiba di sekolah. Apakah kalian mengira aku tidak bisa melihatnya? Sekarang Qin Lang sudah pergi, apakah kalian sudah senang? Apakah kalian sudah senang? Kalau begitu persilakan Waka Besar Zu untuk membawa kembali semua murid di kelas 12F dan menenangkan situasinya, pergilah sana. Wajah kepala sekolah benar-benar suram. Dia meraung dengan marah, wajah Su Junwen terlihat busuk, wajahnya bengkak di mana-mana, karena tidak tahu sekelompok orang mana yang meninjunya dengan kejam setelah dia keluar dari sekolah tadi malam. Dia sudah tidak berani mengatakan apapun di depan kepala sekolah, karena orang dari Biro Pendidikan baru saja berkata bahwa Su Junwen sebagai wali kelas-kelas 12F telah memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan dalam insiden itu. Mereka sedang berdiskusi kapan Su Junwen akan dipecat. Siapkan mobil. Teriak kepala sekolah setelah dia selesai memarahinya. Dia ingin mengundang guru Qin kembali secara pribadi, karena sudah tidak bisa ditunda lagi saat ini. Kepala Chen menutupi wajahnya dan hampir saja tidak bisa percaya bahwa dia yang sebagai kepala biro di satu departemen terpenting benar-benar ditampar oleh Qin Lang. Kepala Chen, kamu idiot, apakah ada orang sepertimu berbicara seperti ini? Jangan lupa tujuanmu untuk datang ke sini. Kamu datang untuk memohon orang, mengerti? Zhang Dahai sudah tidak tahan lagi dan meraung keras. Apakah kamu masih membantunya? Kepala Chen terkejut. Tamparan itu sangat keras dan sakit, sehingga kepala Chen sudah sangat marah. Kepala Chen, semoga tamparan ini bisa memberimu sedikit pencerahan. Aku pikir tamparan ini bisa menyadarimu bahwa kegagalan operasi ini sepenuhnya disebabkan oleh kesombonganmu sendiri. Li Sui juga langsung mengkritik kepala Chen tanpa sopan santun. Oke, kalian semua berkolusi untuk menghadapiku. Kepala Chen marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Misi kami adalah membawamu menemui Tuan Qin dan kami telah menyelesaikan sekarang. Dahai, ayo kita pergi. Li Sui benar-benar tidak ingin tinggal bersama si idiot ini sedetik pun lagi. Kemudian dia langsung berbalik dan pergi. Hanya kepala Chen yang ditinggali sendirian dalam kondisi linglung. Dia sekarang sudah kembali sadar bahwa mengundang Qin Lang adalah maksud dari atasannya, tetapi sekarang telah dibuat hancur olehnya. Apa yang dikatakan oleh Zhang Dahai sama sekali tidak salah, bahwa dirinya sendiri adalah seorang idiot. Hanya saja 10 menit kemudian, Qin Lang diganggu lagi, karena kepala sekolah dari SMP Hua Jie juga telah bergegas kemari. Guru Qin, kami tidak melakukan hal ini secara otentik, terutama Su Junwen yang harus dihukum berat. Kami persilakan Anda untuk kembali dan lanjutkan kelas dengan para murid. Kepala sekolah sangat merendahkan dirinya. Dia datang untuk mengundang guru Qin kembali. Mengajar hanyalah waktu luangku dan itu juga sebuah jodoh. Aku sudah tidak ingin kembali lagi sekarang, karena aku sebenarnya telah melakukan cukup banyak hal di sekolah, kata Qin Lang dengan acuh tak acuh. Setelah memohon sekian lama, kepala sekolah hanya bisa pergi dengan tak berdaya, karena Qin Lang sama sekali tidak peduli padanya. Saat kepala sekolah baru saja pergi, ponsel Qin Lang tiba-tiba berdering, ada seseorang yang mengirimnya sebuah pesan. Guru Qin, tolong aku. Nomor ponsel itu milik Huang Rong. Setelah Qin Lang melihat kata-kata itu, dia menghela nafas, lalu dia berdiri dan pergi menuju Feng Zhou. Dia bisa untuk tidak memberi muka kepada siapapun, tetapi ketika murid
Muridnya meminta pertolongan darinya. Hatinya sudah melunak. Sahabat selalu mementingkan kesetiaan. Bab 438. Sekali jadi guru, seumur hidup dianggap seperti orang tua sendiri. Wajah Huang Rong yang lucu itu muncul di dalam benak Qin Lang. Jika Huang Rong telah memanggilnya guru, maka itu sudah berarti bahwa sudah ada jodoh dan kasih sayang, sedangkan Qin Lang juga tidak akan mengabaikannya. Saat ini, banyak mobil mewah yang berhenti di luar Universitas Yanjing. Ada banyak anak muda yang turun dari mobil. Selain Huang Rong, semua murid dari kelas 12F sudah datang. Setelah Satpam memperhatikan sekelompok ini, dia mengira bahwa kelompok generasi kedua kaya datang untuk mengunjungi Universitas Yanjing. Tetapi dia malah melihat sekelompok murid itu yang terlihat sedih. Saat ini, Qin Lang kebetulan sedang berjalan keluar dan telah bertemu dengan mereka di pintu masuk depan kampus. Satpam merasa terkejut, karena setelah generasi kedua kaya yang mengendarai mobil mewah itu melihat rekan kerjanya, Qin Lang, satu persatu dari mereka menangis dan berlari dengan penuh gembira. Guru Qin, Guru Qin. Rasa tulus dan kasih sayang dalam tatapannya itu membuat orang yang lewat berhenti untuk melihatnya. Guru Qin, kami semua mohon padamu untuk menyelamatkan Huang Rong, kata ketua kelas Zhao Xing dengan sungguh. Setelah Chen Mingliang melihat bahwa Master Qin yang dia idolakan mengenakan seragam satpam, dia diam-diam berkata, Master benar-benar pria tampan nomor satu di dunia, tampan, keren. Huang Rong adalah kekasih yang populer di kelas 12F. Hampir setiap pria memiliki tatapan yang mendesak dan tulus, sedangkan gadis-gadis itu malah menangis dalam kekacauan. Chen Mingliang mengusul untuk datang mengunjungi Guru Qin secara bersamaan dan usulan itu segera mendapatkan dukungan dari semua orang. 1 hari tidak bertemu, seolah-olah sudah tidak bertemu sepanjang tahun. Para murid ini telah memberikan hati mereka kepada Guru Qin Lang yang mereka cintai. Hampir semua orang mengaguminya. Menurut status dan identitas Qin Lang. Dia malah benar-benar pergi ke sekolah mereka untuk menjadi guru. Pendidikan jasmani. Ini adalah modal yang dapat mereka bicarakan di sepanjang hidup mereka, sehingga mereka semua harus datang. Jika tidak datang, bagaimana bisa mencerminkan keagungan dari Guru Qin mereka? Apakah kalian semua absen? Qin Lang mengerutkan kening. Guru Qin, kami mohon kepada Anda, kata Wen Wen sambil memohonnya dengan air mata berlinang. Lia, Guru Qin, kami semua terima bagaimana kamu menghukum kami, tetapi kamu harus menyelamatkan Huang Rong. Chen Mingliang berdiri dan berkata demikian. Qin Lang merasa sedikit terharu. Biro keamanan bahkan tak berdaya untuk menghadapi insiden yang sebesar itu, tetapi murid-murid dari kelas 12F sangat percaya padanya. Oke, aku setuju, kalian semua kembali ke kelas dengan tenang. Qin Lang sudah menyetujuinya. Bagus sekali. Aku tahu bahwa Guru Qin kita tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Lia, Guru Qin yang paling kami sayangi. Murid-murid kelas 12F berseru secara bersamaan. Setelah Li Sui keluar, dia telah memikirkannya sekian lama. Masalah Huang Rong ini sangat penting dan melibatkan banyak orang. Meskipun sikap dari kepala Chen itu sangat keterlaluan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk marah. Lebih baik untuk mempersilakan Tuan Qin sesaham mungkin untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap negara. Saat berpikir demikian, dia mencoba untuk menelepon Qin Lang, tetapi tak terduga bahwa panggilannya sudah terhubung. Tuan Qin. Li Sui telah memikirkan banyak cara untuk berbicara sebelumnya, tetapi Qin Lang segera menyelanya. Aku setuju untuk menyelamatkan Huang Rong di lokasi kejadian. Terima kasih Tuan Qin atas murah hati Anda. Terima kasih Tuan Qin yang telah mengutamakan situasi. Li Sui merasa sangat gembira dan segera melaporkan informasi ini kepada atasannya. Setelah beberapa saat, sebuah helikopter terbang di atas Universitas Shanjing dan langsung mendarat di kampus. Ekspresi wajah Li Sui dan Zhang Dahai penuh dengan senyuman yang riang. Sebenarnya, mereka semua akan dihukum karena tidak bisa mengundang Qin Lang. Tetapi sekarang bisa dikatakan sebagai
Sebuah kejutan, sedangkan para satpam di Universitas Shanjing terkejut lagi. Ada apa ini? Apakah Qin Lang akan bepergian dengan helikopter? Kalau begitu untuk apa menjadi satpam lagi? Helikopter itu segera tiba di lokasi kejadian. Gunung Tiantai di seberang pabrik yang terbengkalai itu telah dipadati oleh banyak orang. Satu persatu dari mereka terlihat serius, seolah-olah sedang menghadapi musuh, dengan semua jenis peralatan elektronik di samping mereka. Setelah Li Sui dan Zhang Dahai membawa Qin Lang naik ke atas, mereka pertama kali telah melihat kepala Chen itu. Saat ini, kepala Chen melirik mereka dan tiba-tiba menyeringai. Ekspresi dari kepala Chen sangat santai sekarang. Meskipun dia tidak mengundang Qin Lang, tetapi dia telah mengundang seorang master yang terkenal di Tiongkok, yaitu Xiang Feilong. Xiang Feilong adalah kepala keluarga Xiang di Yanjing. Dia juga cukup terkenal di kota Yanjing. Ketika geng pemuda Tiongkok menantang dunia bela diri Tiongkok, Xiang Feilong kebetulan dalam masa pelatihan. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk setiap masa pelatihannya. Setelah dia selesai berlatih, dia selalu mengguncangkan seluruh Tiongkok, tetapi dia menyesali bahwa dia telah melewati kesempatannya untuk bertarung dengan geng pemuda Tiongkok. Awalnya, dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Zhan Wuya, tetapi Zhan Wuya telah dibunuh oleh Qin Lang, yang membuatnya melewati kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya kepada seluruh dunia. Xiang Feilong hampir berusia 50 tahun, dia memiliki janggut yang panjang dan sosok tubuh yang kurus. Tatapannya sangat tajam dan nafasnya juga sangat stabil. Saat Qin Lang melirik kerumunan orang, dia tahu bahwa pria tua itu adalah sosok tokoh langka di dunia bela diri, bahkan dapat dikatakan bahwa pria tua itu adalah seorang master sejati. Juga belum tentu akan kalah jika dibandingkan dengan Zhan Wuya. Tentu saja, Qin Lang tidak begitu jelas mengapa pria tua itu tidak muncul saat geng pemuda Tiongkok menghina seluruh dunia bela diri Tiongkok. Saat Qin Lang mengamati Xiang Feilong juga melirik Qin Lang secara disengaja ataupun tidak disengaja. Setelah Li Sui dan Zhang Dahai melihat bahwa kepala Chen tampaknya tidak tertarik atas kedatangan mereka, Zhang Dahai segera marah. Tetapi saat ini adalah waktu yang sangat darurat, sehingga Zhang Dahai hanya bisa tahan untuk tidak berkonflik dengan kepala Qin. Orang idiot itu berpikir bahwa Tuan Qin datang untuk berlutut dan menjilatnya. Bukan. Dia malah terlihat begitu acuh tak acuh. Apakah dia juga meremehkan mereka berdua? Paman Xiang, kali ini mengundang Anda kemari adalah sebuah kehormatan yang terbesar bagiku. Aku percaya bahwa Anda pasti akan berhasil, kata kepala Chen kepada Xiang Feilong sambil tersenyum. Jelas dia menunjukkan rasa hormat dan antusias yang istimewa. Tidak apa-apa, musuh asing telah datang dan itu adalah kewajiban dariku, tetapi sepertinya masih ada teman lainnya dari dunia bela diri di lokasi kejadian, bukan? Sambil berkata demikian, Xiang Feilong melirik Qin Lang. Kepala Chen telah menangkap adegan ini. Kemudian dia menatap Qin Lang dan berkata sambil menyeringai, teman apa? Apaan? Aku percaya bahwa Paman Xiang sama sekali tidak memerlukan orang lain untuk ikut campur tangan, karena pastinya tidak ada masalah bagi Paman Xiang. Kesan provokasi itu muncul di dalam mata kepala Chen. Bukannya kamu Qin Lang sangat sombong? Bukannya aku tidak bisa mengundangmu? Sekarang sudah ada Paman Xiang yang bisa menyelesaikan masalah apapun. Paman Xiang, beliau adalah Tuan Qin Lang, kalian berdua adalah master dan bekerja sama untuk bertarung bersama. Ini benar-benar berkah dari orang-orang Feng Shuku, kata Li Sui dengan gembira. Tetapi selanjutnya, yang mengejutkan Li Sui dan Zhang Dahai adalah bahwa Paman Xiang hanya mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Qin Lang, apakah dia adalah Master Qin yang mengalahkan Zhan Wuya? Bagaimana bisa dia dibandingkan denganku? Nada bicara Xiang Feilong menjadi dingin, jelas ada kesan sombong di dalam ekspresinya. Paman Xiang, Li Sui merasa sedikit canggung. Aku juga mengundang Tuan Qin untuk menyelamatkan orang. Tidak ada pahlawan di dunia ini, hanya saja orang yang tidak kompeten cukup beruntung untuk terkenal.
Xiang Feilong berdiri sambil memunggungi tangannya dan mengucapkan kata-kata yang sangat dalam. Qin Lang menyadari bahwa Xiang Feilong ini sedang meremehkannya. Ketika dia mendengar Li Sue berkata untuk menyamakan dirinya sendiri dengannya, dia menghela nafas. Setelah Li Sue mendengar kalimat itu, alis matanya juga sedikit mengernyit. Paman Xiang, apa maksud dari kalimatmu ini? Bab 439. Bos besar dunia bawah memarahi Qin Lang. Apa maksudnya? Xiang Feilong tertawa. Zhan Wuya begitu misterius di Sungai Huang dan telah dikalahkan oleh orang yang tak dikenal. Jika aku yang mengalahkan Zhan Wuya, cukup menggunakan 3 jurus untuk membuat Zhan Wuya menyerah. Banyak orang di dunia ini yang menggunakan segala cara untuk terkenal, tetapi sedikit orang di dunia ini yang benar-benar berbakat, sungguh memprihatinkan. Setelah Li Sue mendengarnya, Paman Xiang jelas sedang meremehkan Qin Lang. Dia merasa sangat canggung dan berkata, Paman Xiang, Tuan Qin juga bersedia untuk melayani negara dan sekaligus menyelamatkan muridnya sendiri. Li Sue secara alami mengenal Xiang Feilong dan tahu status Xiang Feilong di dunia bela diri. Awalnya, dia merasa sangat gembira setelah melihat Xiang Feilong dan berpikir bahwa jika Paman Xiang dan Tuan Qin bekerja sama, persentase kemenangannya akan menjadi lebih besar, tetapi tak terduga bahwa Paman Xiang seperti ini. Petik 2. Yang benar saja, aku sudah lama di dunia dan sama sekali tidak membutuhkan pembantu, apalagi aku tidak membutuhkan orang biasa yang sengaja membuat dirinya sendiri menjadi misterius. Tatapan Xiang Feilong menunjukkan kesan menghina. Dia adalah master nomor 1, bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan seorang junior? Sebaliknya, para penjahat di dalam pabrik yang terbengkalai itu hanyalah sekelompok semut di dalam matanya. Mungkinkah dia sendiri tidak bisa menanganinya? Zhang Dahai juga mengenal Xiang Feilong dan tidak berani menyela, tetapi kemarahan di dalam hatinya bahkan lebih intens. Dia telah menyaksikan keterampilan Qin Lang dan mengaku bahwa belasan orang Zhang Dahai juga tidak bisa mengalahkan seorang Qin Lang. Sebutan masternya tidak sia-sia, tetapi Kepala Chen dan Paman Xiang malah terlalu tidak menghormati Master Qin. Paman Xiang, izinkan aku mengatakan satu kalimat, Anda adalah master nomor 1. Jika Anda sendiri bisa mengatasinya, maka itu secara alami akan sangat baik lagi. Tetapi Anda juga tidak perlu meremehkan orang lain secara membabi buta, bukan? Li Sue juga merasa sedikit tidak senang, karena dia sendiri yang mengundang Master Qin kemari. Hehehe. Xiang Feilong menghadap langit untuk tertawa dan hanya terdengar suara tawanya yang bergema di langit. Sekelompok agen di lantai bawah itu melihat ke sana kemari, diperkirakan mereka sudah terkejut setelah mendengar suara tawa itu. Orang-orang di lantai atas malah terkejut, karena keterampilan ini telah menunjukkan kekuatan Xiang Feilong. Suara tawanya cukup kuat, yang membuat orang tanpa sadar menggigil. Paman Xiang, kagum. Kepala Chen tertawa. Dia benar-benar yakin bahwa keterampilan bela diri Paman Xiang telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Takutnya suara tawa itu juga bisa membunuh orang. Apakah dia layak untuk bekerja sama denganku? Meremehkanmu juga sudah memberinya muka. Setelah Xiang Feilong menunjukkan kekuatannya, dia berkata demikian sambil memunggungi tangannya. Benar, aku tahu bahwa bisa dimarahi oleh Paman Xiang adalah kehormatan yang paling terbesar bagi dunia bela diri. Paman Xiang, aku mendukung Anda untuk menyerang musuh dan menyelamatkan Huang Rong, kata Kepala Chen sambil melirik Qin Lang dengan penuh bangga. Qin Lang tetap diam di samping, sambil menyaksikannya dengan matanya yang dingin. Paman Xiang, Kepala Chen, sikap seperti apa yang kalian miliki? Kita sekarang membahas tentang masalah generasi ataupun status, kita sekarang membahas tentang musuh yang telah menculik orang kita. Kita harus menyelesaikan musuh dan menyelamatkan sandera dengan jumlah korban yang paling minim di dalam waktu yang ditentukan oleh atasan. Kita juga bisa menggunakan taktik bila perlu, kekuatan kolektif adalah yang paling terbesar. Apakah kalian tidak merasa pemikiran kalian aneh dan konyol?
Li Sui akhirnya sudah tidak tahan lagi untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia merasa konyol atas kesombongan dan ketidaktahuan dari orang-orang itu. Tujuan akhir dari semua orang adalah menyelamatkan orang, bukan mempertimbangkan satu atau dua orang yang akan naik dari segi generasi. Apakah ini adalah lelucon? Ini adalah medan perang. Segala cara bisa digunakan di medan perang. Selama bisa menang, mungkinkah mereka masih mempertimbangkan yang lainnya? Tanda seru. Sangat jelas bahwa Li Sui sudah merasa sedikit kesal, sehingga dia juga mengkritik Xiang Feilong. Hehe, Kolonel Li Sui, apakah kamu sedang mencurigai kemampuan Paman Xiang? Dengan adanya Paman Xiang, kita sudah tidak membutuhkan orang lain lagi. Apakah bahasa Mandarinmu diajarkan oleh guru pendidikan jasmani? Kata Kepala Chen dengan dingin. Kita hanya membutuhkan Paman Xiang untuk menyelesaikan semua masalah. Kepala Chen menatap Qin Lang dengan jijik. Hei kamu yang bermarga Chen, kamu yang idiot itu benar-benar kurang ditampar. Jika kamu meremehkan Master Qin, itu berarti bahwa kamu meremehkan kami. Master Qin diundang kemari oleh kami, tidak membutuhkan kalian dari Biro Keamanan untuk mencurigainya. Atasan memerintahkan kami bekerja sama dengan Biro Keamanan untuk mengatasi krisis saat ini. Apakah kamu ingin menolak perintah? Zhang Dahai sudah sangat marah dan langsung memarahi Kepala Chen. Dia tidak berani memarahi Xiang Feilong, sehingga dia melampiaskan amarahnya ke Kepala Chen. Jika bukan karena pengaturan dari atasan, akankah aku bekerja sama denganmu? Dasar idiot. Zhang Dahai sudah sangat marah, tetapi sebenarnya dia juga sedang memarahi Xiang Feilong. Kepala Chen tiba-tiba meredam suaranya. Saat ini, dia juga tidak berani. Begitu keterlaluan. Dia benar-benar telah dibuat kesal oleh Zhang Dahai. Dia hanya menatap Zhang Dahai dengan dingin, bahkan matanya juga bisa berapi. Namun, adapun tentang Qin Lang, dia malah mendengus lagi. Di Universitas Yanjing, Qin Lang menamparnya di depan umum. Kepala Chen sudah mengingat dendamnya ini. Dia sama sekali tidak berpikir tentang kata-katanya sendiri yang sangat kasar. Singkatnya, dia pasti akan balas dendam kepada Qin Lang. Hehe, kalian masih tidak percaya dengan kemampuanku. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Jika kalian ingin memintanya naik untuk mati, maka aku juga tidak akan menghentikannya. Xiang Feilong menyeringai, sambil menatap Li Sui dan Zhang Dahai. Ketika Li Sui dan Zhang Dahai merasakan tatapan yang tajam itu, mereka tidak tahan untuk menggigil. Adapun tentang master apa itu, hehe. Hehe. Xiang Feilong terus menyeringai. Dia sendiri juga tidak berani menyebut dirinya sendiri sebagai master selama puluhan tahun. Apakah seorang junior yang masih muda berani menyebut dirinya sendiri sebagai master? Dia malah merasa bahwa orang-orang itu terlalu ceroboh. Sungguh konyol bahwa hal-hal yang mengguncang bumi itu dapat dilakukan dengan sedikit usaha. Oke, Paman Xiang, jika kamu begitu meremehkan orang yang kami undang, jika kamu bisa mengabaikan argumen ilmiah perang modern dan ingin menyelamatkan orang secara terpisah, maka kami sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kami akan menghormati pilihan Anda dan tidak masalah jika kita menjalani misi kita masing-masing. Meskipun kata-kata Li Sui sangat halus, tetapi itu terkesan kuat. Oke. Jawab Xiang Feilong dengan acuh tak acuh. Saat ini, Li Sui juga menggunakan pandangan yang bertanya. Tanya untuk menatap Qin Lang. Qin Lang mengangguk dengan ekspresi yang tenang di wajahnya. Waktu sudah tidak banyak lagi, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk berdebat. Setelah Li Sui melihat jam tangannya, dia merasa cemas, karena hal-hal konyol inilah yang menghabiskan banyak waktu yang berharga. Secara tidak sadar, waktunya hanya tersisa 40 menit lagi. Bawa fotonya ke sini. Xiang Feilong mengalihkan pandangannya dan Kepala Chen segera menunjukkan foto Huang Rongke depan mata Xiang Feilong. Setelah Xiang Feilong meliriknya, dia mengangguk dan kemudian berkata dengan tajam, dunia bela diri perlu diatur ulang dan orang yang 9 munafik itu harus dibersihkan. Sambil berkata demikian, cahaya dingin melintas di matanya.
Dia melirik Qin Lang, kemudian dia melompat dan terbang dari atas ke bawah. Bahkan ketika Xiang Feilong sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan orang, dia masih memperingatkan Qin Lang dengan tegas, seolah-olah Qin Lang adalah musuhnya, bukan rekan timnya. Tetapi setelah Xiang Feilong melompat ke bawah, semua orang menghirup udara dingin, karena Xiang Feilong melompat dari lantai 11, apalagi dia tidak melakukan tindakan perlindungan apapun dan tidak terjadi kerusakan apapun, yang membuatnya mendarat ke tanah dengan stabil. Setelah itu, Xiang Feilong sama sekali tidak berhenti, melainkan dia langsung bergegas ke dalam pabrik yang terbengkalai itu seperti singa. Duar 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 duar. Terdengar suara tembakan pistol dari semua sisi, pabrik yang terbengkalai itu segera kebakaran. Dari suara kebakarannya, tampaknya sangat besar. Semua orang di luar menjadi diam, sambil menunggu hasil yang paling akhir. Bab 440. Lidah sendiri bisa kegigit sampai putus. Saat ini, kepala Chen menoleh dan melirik Qin Lang dengan bangga. Takutnya ada beberapa orang yang merasa malu karena dirinya sendiri yang jauh lebih kalah. Oh, jangan menarik kesimpulan lebih awal, atau tidak kamu akan menggigit lidahmu sendiri. Kata Qin Lang dengan acuh tak acuh, keterampilan Qin Lang sekarang sudah mendekati alam dewa. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan yang sengit sedang terjadi di dalam pabrik yang terbengkalai. Apalagi situasinya tidak begitu optimis seperti yang dipikirkan oleh kepala Chen, setelah Qin Lang melakukan pertemuan tatap muka dengan Xiang Feilong tadinya, dia sekilas tahu bahwa Xiang Feilong memang setingkat master, tetapi Xiang Feilong masih di tingkat master yang baru saja memasuki alam transformasi. Yang ada bedanya dengan Zhan Wuya, Xiang Feilong memang memiliki keterampilan yang nyata, tetapi lawannya juga tidak begitu mudah untuk dilawan. Sekarang para tentara bayaran itu telah menekan serangan dari Xiang Feilong, dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk menyelamatkan Huang Rong di kondisi yang seperti itu. Menarik kesimpulan lebih awal, kamu mengakui dirimu sendiri sebagai orang di dunia bela diri. Apakah kamu tidak tahu keagungan dari nama Paman Xiang? Kata kepala Chen dengan sinis. Xiang Feilong terkenal di usia 12 tahun dan memiliki kekuatan dalam yang kecil. Kekuatan dalamnya yang besar telah terbentuk di usianya 32 tahun, kemudian dia telah menduduki tingkat master di usianya 42 tahun dan sekarang telah memasuki alam transformasi. 5 tahun yang lalu, jika ingin membandingkan seni pedang, Xiang Feilong dapat memenangkan posisi master nomor 1 di Tiongkok. Apakah kamu Qin Lang bisa membandingkannya dengannya? Kepala Chen sangat bangga, seolah-olah Xiang Feilong telah merasukinya saat ini. Nomor 1 di Tiongkok, Qin Lang tertawa. Ini tidak bercanda, tetapi Xiang Feilong benar-benar tidak layak. Ketika melihat Qin Lang tidak berbicara, kepala Chen menyeringai dan berpikir bahwa Qin Lang sudah takut. Lagi pula, jika Qin Lang benar-benar orang-orang di dunia bawah, dia pasti akan mengagumi Xiang Feilong. Namun, Qin Lang tertawa dan tiba-tiba muncul sedikit kesan sarkasme di wajahnya. Kepala Chen, mengapa Paman Xiangmu itu masih belum keluar? Tenang saja, Paman Xiang pasti akan menyelesaikannya sampai bersih. Saat kepala Chen berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, yang telah mengejutkan semua orang. Kemudian, hanya melihat ada bayangan hitam yang keluar dari pabrik yang terbengkalai itu dan terhuyung-huyung ke arah mereka. Saat ini, terdengar suara bolt dari segala arah dan pasukan khusus mulai bersiap untuk menyerang setelah mereka menemukannya. Itu adalah Paman Xiang, itu adalah Paman Xiang. Kepala Chen berteriak dengan suara serak sambil mengangkat pengeras suara. Semua orang mengangkat teropong mereka dan melihatnya. Memang benar bahwa itu adalah Xiang Feilong, hanya saja Xiang Feilong merasa sangat malu, karena dia berlari sangat tidak kencang. Kemudian dia menyeret satu kakinya dan mati-matian pindah ke daerah yang aman. Di belakangnya masih ada beberapa musuh yang mengikutinya, tetapi mereka telah dikejutkan oleh pasukan khusus itu, sehingga Xiang Feilong baru bisa melarikan diri. Sebelum Xiang Feilong masuk ke dalam pabrik, dapat dikatakan bahwa dia masih terlihat hidup sehat,
tetapi sekarang sudah terlihat seperti anjing yang berduka, yang meninggalkan noda darah di belakang tubuhnya dan pernafasannya sangat tersesak. Segera ada orang yang datang untuk melindunginya, lalu menggendong Xiang Feilong untuk naik ke lantai atas. Kepala Chen sudah tercengang, mungkinkah Paman Xiang terluka? Seperti ini. Kalau begitu di manakah sanderanya? Apakah sanderanya sudah dibunuh atau masih aman? Kekuatan dari lawan itu benar-benar mencapai titik yang mengerikan, bahkan master nomor 1 di Tiongkok juga hampir ditangkap dengan hidup-hidup bukan. Kaki kepala Chen sedang gemetar, tindakan yang sama sekali tidak ada salahnya malah berakhir dengan akhir yang suram. Kalau begitu, kariernya juga akan berakhir, karena orang-orang yang dia tertarik hampir mati, apalagi dia telah menunda waktu penyelesaiannya, dia adalah penanggung jawab yang paling terbesar. Apa yang harus dilakukan oleh kepala Chen sekarang? Wajah kepala Chen menjadi pucat. Awalnya, Kolonel Li Sui mengusul agar Qin Lang dan Xiang Feilong dapat bekerja sama, tetapi dirinya sendiri malah menghalanginya. Benar-benar idiot. Jika Xiang Feilong bisa menyelamatkan sandera itu, maka tidak perlu berkata apapun lagi. Semuanya, tetapi akhirnya sudah menjadi seperti ini sekarang, sedangkan dia mungkin saja akan dibawa ke pengadilan dan tunduk pada disiplin partai dan hukum segera. Saat ini, Xiang Feilong sudah terangkat ke atas. Ekspresi wajahnya terlihat gelap dan tatapannya sangat suram. Jiwa master nomor 1 padanya telah menghilang dan hanya menyisakan udara dekadensi yang tersisa. Kakinya dan lengannya telah ditembak, meskipun tidak berakibat fatal, tetapi itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian seseorang. Li Sui dan Zhang Dahai saling bertatapan satu sama lain. Mereka merasa sangat tidak senang terhadap perilaku Xiang Feilong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xiang Feilong akan dipukul seperti ini, sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada apa ini? Tanya kepala Chen dengan suara rendah. Dia sudah tidak begitu menghormati Xiang Feilong lagi. Mengapa orang-orang itu begitu percaya diri di depan kepala Chen, tetapi akibatnya mereka semua jauh lebih sengsara. Mereka terlalu hebat, apalagi mereka tidak semudah yang kita bayangkan. Kata Paman Xiang sambil terengah-engah. Tuan Qin, kalau begitu kita harus bersiap. Waktu sudah hampir habis dan Lixue berkata demikian kepada Qin Lang. Dia sangat membenci tipe orang yang menyombongkan dirinya dan hampir malas untuk mendengarnya lebih banyak. Qin Lang tidak menjawab dan juga tidak bertindak. Aku sendiri sudah tidak bisa menyelamatkannya, apalagi yang bisa dia lakukan. Kata Paman Xiang dengan jijik. Xiang Feilong cukup percaya diri dengan keterampilan bela dirinya. Dia adalah master nomor 1. Jika dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkannya, bagaimana mungkin orang lain bisa menyelamatkannya? Jika aku yang pergi, aku masih bisa melarikan diri. Jika anak itu pergi, dia hanya bisa mati di tempat. Paman Xiang melirik dingin dan menarik kesimpulan untuk Qin Lang. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kepala Chen benar-benar panik. Jika operasinya dihentikan sekarang, takutnya kepala Chen akan menghadapi nasib untuk ditangkap segera. Kemudian setiap orang yang terkait akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkinkan Tiongkok yang bermartabat tidak bisa menyelesaikan para agen dari luar negeri ini. Semua orang merasa frustrasi. Waktu terus berlalu dan sekarang hanya tersisa kurang dari 10 menit. Tidak ada cara yang lebih baik lagi. Meskipun aku sudah mati hari ini, tetapi aku merasa tidak sia-sia untuk mati, karena mereka benar-benar terlalu hebat. Sungguh realistis jika mengharapkan satu atau dua orang master bela diri untuk menyelamatkan sandera. Paman Xiang ini sudah terluka parah sekarang. Wajahnya terlihat sangat suram, karena pertarungan ini tidak hanya melukai tubuhnya saja, tetapi juga telah menghancurkan reputasinya. Aku menyarankan kalian semua untuk menghentikan operasi ini, sungguh konyol untuk mengharapkan satpam itu. Ketika mengatakan ini, ponsel Li Sui dan kepala Chen telah berdering. Setelah menutupi panggilan, ekspresi dari mereka berdua terlihat sangat serius. Tuan Qin, situasinya sudah berubah. Sekarang,
Karena setelah Paman Siang masuk, mereka telah mengejutkan musuh. Penjagaan mereka sekarang jauh lebih ketat, apalagi mereka sudah menghubungi ayahnya Huang Rong. Diperkirakan jika Huang Rong tidak bisa diselamatkan dalam waktu 5 menit, maka mungkin saja ayahnya tidak bisa mendukungnya. Kata Lixue, apalagi jika terjadi masalah pada Huang Rong, ayahnya Huang Rong tidak bisa mendukungnya lagi. Kalau begitu para agen itu akan bertindak tegas. Ini adalah adegan yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Kepala Chen sudah tidak tahan lagi, informasi yang dia terima juga sama, sekarang dia yakin bahwa dia akan dilacak oleh atasan. Singkatnya, dia sudah siap untuk menerobosnya, kemudian dia berteriak. Kita sekarang sudah dipaksa untuk menemui jalan buntu oleh musuh, aku mengusul untuk membombardir mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini selamanya. Kamu bicara omong kosong. Li Sue melangkah maju dan berteriak dengan ganas. Orang yang tak berguna itu bahkan tidak mementingkan hidup atau matinya Sandera.